Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Stockholic. Nah, kali ini saya akan membahas pergerakan seminggu kemarin ya, di mana IHSG sempat masih rally naik, terus sempat koreksi selama 2 hari terakhir. Nah, ini kita lihat chart IHSG dalam penutupan kemarin ya di Jumat. IHSG ditutup di level 5461 nih, atau naik 0,045%, di mana sebelumnya dia sempat mengalami penurunan dan di closing naik ya. Kalau selama seminggu terakhir nih grafiknya ISG kayak detak jantung ya, naik turun naik turun naik turun ya. Di closingnya sih cukup bagus di hari Jumat karena ISG mampu bertahan di level 5400. Terus kalau kita lihat dari pergerakan asing nih ya, asing selama 1 minggu terakhir itu masuk di IHSG untuk regular market sebesar 4,45 triliun. Ini angka yang sangat super ya, sangat besar, dimana ini mungkin pertama kalinya sejak asing terus menerus keluar, dan ini momen dimana asing mulai masuk. Kalau untuk hari Jumat kemarin asing masih keluar sekitar 300 miliar ya. Nah itu koreksi wajar lah, karena kenaikannya sudah kenceng sekali. Nah, kemudian saya akan membahas dari sisi emas, gold. Harga emas mengalami rebound setelah dia drop tajam. Ini drop tajam karena efek itu ya, vaksinnya kan dibilang sudah 90% berhasil, uji coba segala macam, sehingga orang-orang investor panik, ya kan? Jadi menjual emasnya, ini dropnya sampai sekitar 5% nih kapan hari. Sekarang dia mulai rebound sedikit. Cuman kan rebound ini kemungkinan besar karena technical rebound ya. Jadi kita nggak jangan terlalu banyak berharap lah dari emas ini. Berikutnya untuk batu bara masih bertahan di level 60 dolaran, 62 dolar. Nah, untuk batu bara sendiri, China sudah mau memasuki musim dingin ya, dimana biasanya eh, permintaan akan batu bara itu mulai naik kembali dari China. Terus jangan lupa juga teman-teman bahwa bulan Desember berikut, bulan depan ya, bulan Desember itu akan biasanya ISG itu akan window dressing, di mana harga-harga saham itu akan ya ditarik naik lah. Dan bulan Desember nanti banyak sekali tanggal merah ya. Karena kalau saya baca-baca itu infonya itu ada yang jatah libur di pertengahan tahun itu digeser ke bulan Desember semua. Jadi bulan Desember ini efektif kerjanya nggak terlalu banyak. Nah, itu adalah katalis positif untuk ISG di bulan Desember. Pergerakan ISG sendiri seperti ini ya, dimana naik kenceng karena efek pilpres, akhirnya Joe Biden memenangkan ya, walaupun belum sah secara hukum karena kemungkinan si Donald Trump ini akan tidak terima lah, intinya seperti itu. Tapi kalau kita lihat secara suara dan segala macam jauh ya Joe Biden di atas Donald Trump. Nah ini ya ISG dari level 5100 sampai ke level 5500, naik sekitar 8% dalam waktu cuman sekitar 10 hari aja. Terus sempat mengalami koreksi ini, cuman ini wajar sekali ya. Malah saya waktu itu memperkirakan koreksinya di tanggal 11. Ternyata tanggal 11 ini masih naik lagi. Nah, akhirnya koreksi di tanggal 12 dan 13. Menurut saya pribadi masih wajar lah. Pasti banyak orang yang ingin taking profit ya, karena kenaikan ISG sebanyak 8% ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke emiten-emitennya ya. Apa sih emiten yang akan menarik? Nah, di sini saya sudah memilih ya beberapa emiten. Oh ya, sebelum emitennya saya akan menganalisa dulu dari pergerakan asing ya. Asing kan masuknya banyak banget tuh, 4 triliunan kan. Oke, kita lihat sekarang selama 1 minggu terakhir, asing ini paling banyak masuk di saham apa aja sih? Nah, coba kita lihat. Nah, ini ya, ini gede banget nih ya, 2,4 juta million, 2,4 triliun asing masuk di saham Bank BRI. Nah, Bank BRI ini ada katalis positif di mana ada kemungkinan Bank BRI akan mengakuisisi
PT Pegadaian ya. Coba saya cari beritanya dulu. BRI PT Pegadaian. Nah ini ya. Ini konsolidasi BRI Pegadaian dan apa ini PNM. Ini yang menyebabkan salah satu katalis positif di mana asing kemudian masuk besar-besaran ya di Bank BRI. Nah ini akan menjadi PT Pegadaian Persero. PT Pegadaian ini menurut Pak, kalau saya sendiri pernah melihat walaupun dia belum TBK ya, cuman saya pernah mengamati secara laporan keuangan baik, terus bertumbuh setiap tahun ya. Dia bergerak di Pegadaian, mungkin teman-teman tahu yang logonya itu kayak timbangan dulu. Pegadaian emas biasanya yang desainnya itu warnanya hijau itu loh, kebanyakan dominan hijau. Nah, yang PT Permodalan Nasional Madani ini saya kurang terlalu memahami. Cuman biasanya kalau seperti ini rencana penggabungan seperti ini itu adalah suatu katalis yang positif. Contohnya apa? Misalnya kayak merger bank-bank syariah, otomatis BRIS harganya kan naik kenceng ya dari 300 sampai 1.300. Nah, sekarang BBRI ini ada di level berapa nih sekarang? 4.000. Ini ya. BRI ada di level 4.000, naiknya kenceng banget. Dimana dana asing masuk gila-gila nih. Dari level 3.000-an naik sampai ke level 4.000-an. Katalisnya sangat positif. Jadi dia menduduki peringkat pertama top buy dari asing senilai 2,4 triliun. Nah, kalau kita lihat pergerakan daily-nya, bentar ya. Daily stock foreign. Nah ini ya. Daily stock foreign. Nah ini asingnya kan masuk beberapa kali nih. Ini masuk 70 miliar, 250, 260, 370. Terus foreign net value 1,2 triliun ini ya, masuk gila-gilaan. Terus 700 miliar 2 hari terakhir yang dimana IHSG koreksi, asingnya ini masuk sedikit dan di hari Jumat itu keluar cuman sedikit sekali lah, cuman 15 miliar ya. Masuknya berapa triliun, keluarnya cuma 15 M. Jadi kalau Bank BR ini terus diakumulasi oleh asing, walaupun harganya kelihatannya kan sudah tinggi nih 4.000, dia akan ada kecenderungan untuk naik. Masih ada kecenderungan untuk naik kembali. Kemudian yang kedua adalah Bank BCA. Yang paling banyak ya dibeli oleh asing, ada BCA, Telkom, BNI, Astra, semua blue chip ini. Nah ini ada saham nyempal ya, bukan blue chip, nyempal, yaitu punya Bakri Group adalah BRMS. Ada pembelian sebanyak 100 miliar. Wow, gila banget nih. BRMS dibeli sebanyak 100 M. Mana ya? Saya coba tuh yang di sini aja lah. BRMS. Nah, BRMS sekarang ada di level 65, cuman saham ini kan saham kolesterol ya. Hati-hati kalau kebanyakan teman-teman, bisa kumat kolesterolnya ini. Nah, ini harganya dari 51 jos naik sampai ke level 65 nih. Dan kalau asing terus beli ya ini positif lah ya buat si BRMS ini. 100 miliar kemungkinan BRMS ini dibeli di transaksi nego ya. Coba saya cek ya. Oh enggak di bentar. Nah ini ada transaksi pembelian di pasar nego sejak tanggal 9 sampai 14, yaitu PG Panca Global ini. Saya lihat yang asing. Ya ini PG ya. Asing beli lewat sekuritas PG, IF ini apa? Samuel dan ZP. Maybank Kim Eng ini ya, ZP ini. Lewat 3 sekuritas ini. Nah, kalau teman-teman sukanya yang high risk, bukan high risk lagi, super high risk, super high return, ini salah satu yang menarik karena dikoleksi asing. Jarang-jarang lah asing mau beli saham beginian. Kalau yang mau save ya bisa koleksi saham macam BRI ini, dimana ada katalis positif. Dan kalau seingat saya laporan keuangannya pun juga bagus.
kinerja di Q3-nya. Bentar, saya coba cek ya, BBRI di Q3-nya apa sudah keluar. Nah ini ya, 9 month-nya ada penurunan, cuman ya nggak terlalu masih dalam wajar lah ya, karena kondisi COVID semua pasti mengalami penurunan. Dia mencetak profit 14 triliun net profitnya untuk Bank BRI ini. Ya, 9 month-nya 14 triliun ya. Dimana 2019 9 month-nya itu adalah 24 triliun. Ya memang ada penurunan sih. Cuman kinerja nggak sampai terlalu parah lah. Berikutnya kita lihat yang paling banyak dibuang oleh asing. Paling banyak dibuang oleh asing adalah TOWR, Friend, Waskita, ICBP, TBIG ya. Nah, TOWR ini dibuang sebanyak 290 M, di mana saham ini seingat saya itu malah masuk ke MSCI, masuk ke indeks MSCI ya. Seharusnya itu menjadi katalis positif, tapi malah dibuang oleh asing. Nah ini coba saya lihatkan dulu TOWR ya. TOWR. Nah ini ya, harganya ada di titik support sekarang ya. Saya sempat bilang untuk cukup menarik ya saham TOWR. Oh ya, sebelumnya ada disclaimer on, dimana semua yang dibahas dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham ya, tapi pure analisa saya. Jadi resiko ada di tangan masing-masing investor. TOWR ada di titik support sekarang di level 990 980-an, dan saya biasanya suka untuk membeli saham yang ada di level support ini. Kenapa? Karena kalau cut loss nggak terlalu perih. Karena kita tahu lah kalau misalkan kita cut loss batasnya di level berapa? Misalkan ini ya di level 960. Nah, jadi kan nggak terlalu jauh. Kita tahu batas cut lossnya. Tapi kalau dia potensi naiknya lumayan. Potensi kenaikannya hingga 1070-an lah. Ini 1060 untuk kenaikan pertama. Kalau mau jebol golden cross-nya harus menembus di closing di level 1020-an lah. 1025, 1030-an. TOWR cukup menarik walaupun sedang dibuang oleh asing. Friend nggak akan saya bahas karena ini saham pure, ada bau-bau ya, goreng menggoreng. Waskita, ICBP, TBIG lainnya nggak terlalu menarik. Kemudian untuk emitennya yang sesudah tadi BRI ya, kalau BRI coba kita lihat chartnya. BRI, nah ini ya, dia golden cross-nya udah cukup lama dan dia terus naik, sempat ada penurunan koreksi di hari Kamis, dan di Jumat ini ada naik sedikit. Nah ini kelihatan kuat sekali ya. Nah ini biru ini adalah grafik di mana asing mulai membeli dengan jumlah yang sangat besar ini. Kenaikannya besar sekali kan di sini ya. Untuk BRI. Nah BRI ini biasanya sejalan dengan saudaranya yaitu BRIS. Kalau BRI naik biasanya BRIS juga ikut-ikut naik. Ini ya, BRIS rencana untuk merger Bank Syariah semakin dekat ya. Jadi ini juga cukup menarik. Cuman kalau BRIS ini lebih ke arah mungkin kita bisa agak cepat ya tradingnya untuk saham BRIS ini. Ini ya, dia akan berusaha menembus level yang kemarin. Yang pertama mungkin di level 1400 dulu, terus ke level 1550. Kalau dia bisa menembus ini akan membentuk new high ya untuk saham BRIS. Kemudian ini saya menulis kalau IPTV sesuai yang beberapa 2-3 minggu kemarin kan saya selalu membahas IPTV ya. Dari sejak harga 286 sampai sekarang 298. Dia naiknya perlahan tapi pasti. Ini saya lihatkan chartnya IPTV. Nah, ini ya chartnya ya. Ini level-level ini kan saya bahas terus ya di sini karena dia sudah ada di level support. Grafik asingnya terus naik, terus membeli naik, dan dia akan menunggu
untuk golden cross di menembus level 302 ini. Ya mungkin kalau bisa bertahan di 304 ini, sempat kemarin ya nembus golden cross ternyata turun lagi. Nah ini mulai naik lagi. Kalau menurut saya ini cukup menarik lah harganya. Kemudian Medco juga lagi mencoba untuk berbalik arah jadi uptrend ya. Di sini dia cross MA5 2060-nya jebol dan berhasil closing di angka 400. Ini spekulan buy. Bisa untuk spekulan buy ya. Dimana batas cut loss-nya kita bisa set di angka 384 lah kurang lebih untuk saham Medco. Cukup menarik juga. Terus ada saham PTBA ini coba saya cek ya, PTBA di sini. Nah ini dia sudah mulai menembus golden cross juga di berhasil closing di 2040 ya, sedikit di atas MA60-nya. Ini dia juga cukup menarik setelah hampir sideways terus ya, kurang lebih chartnya sideways. Foreign memang turun banyak, cuman persentase foreign kalau kita lihat di PTBA ini ya, foreignnya nggak terlalu banyak, sekitar 30% lah bisa dibilang. Teman-teman kalau mau bingung dengan membaca Excel saya, ada di video saya yang sebelumnya saya membahas bagaimana kita membaca pergerakan foreign maupun retail. Ya, ini ya, sudah ada di video sebelumnya yang sudah saya buat. PTBA juga cukup menarik, ada di level 2040 ini. Terus TWR, nah TWR sudah saya bahas tadi ya, dimana saham ini sedang ada di titik support dan baru masuk ke indeks MSCI. Terus Zing ini adalah satu permintaan saya di Japri oleh salah satu member di grup, tanya tentang Zing, bagaimana prospek ZINC. Terus terang saya nggak pernah membeli saham ini, cuman saya akan coba bantu untuk analisakannya. Zing ini adalah saham yang bergerak di bidang coal ya, batu bara. Ini mining and trading, Kapuas Prima Coal, tambang ya. Ini pemegang sahamnya kebanyakan pakai nama pribadi ya, nama perseorangan. PT-nya cuma memegang 11,8%. IPO baru 2017 dengan harga 140. Cuman teman-teman harus hati-hati ya. Saham ini sudah pernah stock split 1:5. Nah, jadi jangan dikira harga sekarang ini adalah harga kayak IPO-nya. Oh, di bawah IPO nih 134. Enggak. Karena dia sudah stock split. Nah, maksudnya stock split itu apa? Misalnya harganya 1000. Terus di stock split 1:5, maka harga sahamnya akan berubah otomatis menjadi 200, tapi porsi sahamnya itu akan bertambah. Jumlah sahamnya akan bertambah. Ini ya, kalau dulu total lembar sahamnya cuma 5 miliar lembar, di stock split 1:5 langsung jumlah sahamnya jadi 25 miliar, 5 kali lipat. Seperti itu. Secara teknikal, dia lagi ada di bottom. Bentar, saya analisa dari situ aja. Nah ini ya, dia ada di bottom. Drop dari harga berapa ini, 300-an sampai ke level 116. Pernah nggak dia di bawah 116 ini? Nggak pernah. Ini all time lowest-nya dia ya, ZINC ini 116. Kemudian dia langsung naik kenceng sekali kenaikannya, sekarang di level 134 ya. Nah, secara chart ini dia membentuk golden cross. Persentase foreignnya kok banyak banget belinya. Bentar saya cek ya, ZINC. Foreign lebih baik saya chat pakai ini. Foreign ZINC. Dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Foreign. Tidak terlalu banyak lah ya masuknya. Cuman 1M, ini 4M, 2M, 13M. Terakhir paling banyak ini ya, di hari Jumat kemarin masuk 13M.
Coba kita lihat. Wih, volumenya gede banget nih di hari Jumat. 91 miliar. Nah, kalau seperti ini hanya untuk scalping cocoknya ya, untuk scalping aja. Tapi ini kalau saya bilang agak high risk high return ya, bukan agak ya, sangat sangat high risk high return. Nah, coba saya cek transaksi hariannya. Kalau kemisnya dia 70 miliar, gede juga nih. Di hari Jumat volumenya 90 miliar, hari Kamis 70 miliar. Coba hari Rebunya 50 miliar. Berarti ada kenaikan transaksi ya sejak Rabu, Kamis, Jumat. Oh, kok gede-gede juga ini. Ini 69 miliar volumenya transaksinya. Nah ini cukup menarik untuk dicermati untuk scalping ya. Kalau mau simpen hold, coba saya lihat fundamentalnya. Dia secara laba ada mengalami penurunan. Kalau 6 month-nya ya, dari 112M ke 41, which is wajar lah. Mining semua juga penurunan. Book value dari 19 kali jadi 4 kali ya. Kemudian kalau compare di 2018 80 miliar sahamnya seperti ini. Kalau saya sih nggak terlalu prefer ya untuk hold jangka panjang. Memang laporan keuangannya cukup oke, tapi dengan book value sekian, kalau kita compare seperti saham Adaro cuma 0,6, dia masih over value. Cuman kalau untuk scalping, misalnya kita lihat bid overnya nih, ini kan gila tebel-tebel nih, 1 juta, 1,5 juta, 1,1 juta, dan asingnya kan secara ini masuk ya, dia masuk lumayan banyak. Jadi lebih menarik untuk di scalping malah saham ini. Kalau saya baca patternnya nih, beberapa kali dia kan habis naik, terus sempat sideways, terus koreksi turun lagi. Terus ini ada sempat naik, terus turun lagi, sempat naik kenceng turun lagi. Nah artinya saham ini kemungkinan ditariknya itu sekali-sekali. Jadi ini kalau misalkan naik, teman-teman kalau beli lagi, misalkan hari Senin besok ini beli, harus cepat-cepat dibuang. Bener-bener scalping yang ngambil marginnya nggak terlalu kenceng ya. Nah contohnya misalkan ini kan dia habis naik kenceng, besoknya dia naik tapi closingnya turun. Nah jadi ini saham yang ditarik satu harian seperti itu. Itu ya analisa untuk Zinc, ZINC. Cocok untuk scalping aja. BRI sudah saya analisa. Kemudian Adaro ya. Adaro kita lihat. Dia pas ada di MA5-nya. MA5-nya sudah di atas MA20 dan 60. Mendekati MA20 ya. Di 1165. Nah, ini juga cukup menarik, dimana kita tahu batas cut loss-nya, supportnya di 11 ya 1110 lah supportnya. Cukup menarik untuk dicermati ya. Adaro salah satu saham batubara yang paling sehat ya, bersama dengan PTBA, dan dia juga banyak ekspor ke China untuk coal-nya. Kalau PTBA kan untuk dalam negeri ya, pembangkit listrik batubara, tenaga batubara, PLNBB. Kalau Adaro lebih banyak ekspornya. Seperti itu. Jadi ini cukup menarik juga. Terakhir BHIT ya, dimana BHIT ada aksi korporasi, cuman harganya masih terus turun dari level 70. Nah ini ya, dari highest-nya 80-an, 82, sempat menyentuh 85, terus dia turun, sekarang ada di level 72. Level ini adalah sama dengan level kenaikan kemarin ya. Ini juga cukup menarik untuk dibuat fast trading atau scalping saham BHIT. Ada aksi korporasi ya, dimana mau buyback emitennya sebanyak 650M. Nah ini seperti ini. Ini baru bangkit dari tidur kan, si BHIT ini. Sempat tidur di angka 50 itu saham ini. Bentar, kalau nggak salah dia sempat 50. Mana ya? BHIT. Nah ini ya, BHIT sempat tidur di angka 50 terus.
terus barusan bangkit karena ada berita mau buyback emiten. Ini cukup menarik untuk scalping. Nah, itu adalah yang analisa saham-saham yang bisa kita lihat untuk minggu depan. Dan juga kalau kita lihat ya, kita cermati, ini adalah salah satu penentu di mana IHSG apakah ini awal mula untuk take off ya. Sesudah Pilpres Amerika dia naik kencang, terus ada berita COVID ya kan. COVID mau vaksinnya sudah mau launching. Jadi naiknya kencang sekali IHSG, terus 2 hari kemarin koreksi wajar. Nah, kita lihat minggu depan ini apakah hari Senin berhasil untuk naik lagi. Kalau naik lagi, dengan sekarang kan porsi asingnya udah masuk 4 triliun kan selama seminggu kemarin. Kalau asingnya masih masuk terus, teman-teman bisa menambah porsi portfolionya. Mungkin kalau sekarang masih 50% cash, 50% saham, itu masih bisa kita tambahin sekitar 20 atau 30% lah kalau teman-teman optimis dimana vaksinnya akan keluar dan ekonomi Indonesia akan pulih. Sebenarnya secara Q3 ini keluarnya sudah jauh lebih baik dari Q2 ya, tapi memang masih minus sehingga mengakibatkan resesi. Tapi kalau kita lihat misalkan Q4 ini sudah lebih baik lagi dari Q3, berarti sebenarnya ekonominya sudah mulai pulih ya, berangsur pulih. Oke, sekian video dari saya. Teman-teman jangan lupa juga kalau mau ikut di grup Telegram saya yaitu Stockaholic ID ya. Di sana saya biasanya bagi-bagi info. Ini tenang, ini grupnya free, tidak berbayar. Kita saling belajar lah satu sama lain. Saya juga ingin belajar dari teman-teman. Kalau ada yang menganalisa bisa share di sana ya analisanya. Teman-teman juga bisa subscribe, like, komen, dan share video ini untuk support saya supaya channel ini dapat terus berkembang. Oke, sekian dari saya. See you guys.